Sudah belakangan ini mereka menghuni sebuah rumah sederhana yang berada di lingkungan padat penduduk. Sebelum berbelok menuju rumah, Riana menyempatkan diri mampir ke rumah Bu Warsi, pemilik rumah sederhana yang disewanya. Ia sudah terlambat membayar sewa dan itu membuatnya merasa tidak enak hati. "Maaf Bu, saya telat bayar sewa untuk bulan ini," ucap Riana sungkan kepada wanita itu sambil menyerahkan pecahan 100 ribuan. "Tidak apa-apa Riana, saya ngerti kok," balas Bu Warsi. Ia menghitung lembaran uang pemberian Riana. Ada 500 ribu rupiah, sesuai tarif sewa yang sudah ditentukan. "Baru pulang kerja ya?" "Iya Bu." Sudut bibir Riana melengkung membentuk senyum tipis. Lega, sebab Bu Warsi yang biasanya galak itu tidak mengomel seperti hari-hari sebelumnya saat menagih sewa rumah. "Kalau begitu, saya permisi." Tunggu sebentar Yana, buru-buru amat sih," cegah wanita itu. "Duduk dulu sebentar, ada yang mau saya bicarakan dengan kamu." "Soal apa ya Bu?" tanya Riana, diiringi kerutan tipis di kedua alisnya. "Itu loh, tawaran saya tempo hari. Bagaimana? Apa kamu sudah pikirkan baik-baik?" Pikiran Riana seketika tertuju pada tawaran Bu Warsi beberapa hari lalu. Wanita berusia 40 tahunan itu menawarkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang sangat menjanjikan. Bahkan puluhan kali lipat dari gaji Riana sekarang sebagai seorang asisten rumah tangga. Namun, Riana selalu menolak. Kemewahan sudah ia lepas sejak meninggalkan rumah suaminya. Hidup seperti sekarang rasanya jauh lebih baik meskipun ia kekurangan dalam segi materi. Tetapi ia tidak pernah kekurangan rasa syukur. "Maaf Bu, saya benar-benar nggak bisa." Spontan saja wanita itu mendesahkan nafas panjang, kemudian menatap gadis kecil di hadapannya. "Kamu ini gimana sih Riana? Lihat anak kamu, hidupnya serba kekurangan. Pakaiannya saja udah jelek begitu masih dipakai. Setidaknya kalau kamu terima pekerjaan ini, kamu bisa dapat uang lebih banyak. Anak kamu akan terjamin. Kamu nggak perlu lagi jadi pembantu." Riana hanya tersenyum. Sebenarnya ia bisa saja melamar menjadi sekretaris, mengingat pengalaman kerjanya selama beberapa tahun sebagai sekretaris Alfian. Namun itu akan beresiko. Alfian dan Aileen bisa saja menemukan dirinya dengan mudah, mengingat Alfian memiliki relasi bisnis di mana-mana. Dan Riana sama sekali tidak ingin kembali pada kehidupannya yang lama. "Enggak Bu, pekerjaan sebagai model tidak cocok untuk saya." "Enggak cocok gimana sih? Kamu masih cantik, badan kamu masih bagus, meskipun sudah punya anak. Kamu bisa hidup kaya kalau menerima tawaran menjadi model majalah ini. Kamu nggak akan berdosa hanya karena buka hijab. Banyak kok artis-artis buka hijab untuk membiayai anaknya. Kalau artis saja bisa, masa kamu yang orang biasa nggak bisa?" Wanita itu berseloroh panjang lebar. "Sekali lagi saya minta maaf Bu, mungkin Ibu bisa cari wanita lain." "Agensi maunya kamu, katanya kamu cocok menjadi model untuk majalah mereka." Riana tersenyum kecut. Entah bagaimana lagi cara menolak tawaran Bu Warsi tanpa harus membuatnya tersinggung. "Saya permisi dulu Bu, saya ada banyak kerjaan di rumah. Untuk tawaran itu saya benar-benar nggak bisa." Riana melirik putrinya sekilas. "Ayo sayang, kita pulang." Dasar tidak tahu diuntung. Sudah mau dikasih pekerjaan enak malah nolak melulu, gerutu Bu Warsi. Tetapi Riana berusaha untuk tidak memperdulikan apapun. "Bunda, memang Bu Kos minta Bunda kerja apa?" tanya Vio di tengah perjalanan pulang.
Enggak sayang, kerjaannya berat, Bunda nggak kuat. Tidak ada yang perlu disesali. Aku tidak mau Vio malu di masa depan kalau melihat bundanya pernah menjadi cover majalah dewasa dengan pakaian terbuka. Sesuap nasi dengan garam akan lebih mulia dibanding segundang emas yang didapatkan dengan cara yang kurang baik. Tepuk tangan meriah menyambut Alfian dan Aileen saat memasuki sebuah gedung mewah. Berjalan di atas karpet merah, perhatian semua orang pun tertuju pada mereka. Ulang tahun perusahaan malam ini berlangsung sangat meriah. Ada banyak artis yang diundang untuk meramaikan acara. Alfian sempat naik ke panggung yang disediakan untuk memberikan sambutan yang mampu menyihir seisi gedung. Siapa yang tidak kagum dengan Alfian Setio Darmawan? Ia dikenal bertangan dingin. Bisnis apapun yang ia jalankan sukses besar. Sementara di sisi lain, Aileen sedang berbincang dengan wanita-wanita lain. Beberapa di antaranya memuji keberuntungannya yang bisa mendapatkan suami sesempurna Alfian. Kehidupan yang dijalani Aileen tentu saja membuat sebagian wanita iri. Ia diperlakukan layaknya seorang ratu oleh suaminya. Alfian bahkan membuktikan cintanya dengan memindahkan seluruh aset-aset yang dimilikinya menjadi milik Aileen. Jika Alfian sedang menikmati kesuksesannya menjadi seorang pengusaha dan kepala keluarga yang ideal, di sisi lain ada Gali yang sedang menikmati kesendirian. Ia merasakan kesunyian di antara lautan manusia. Bahkan ia memilih duduk seorang diri di sudut ruangan. Gali? Panggilan lembut itu membuat Gali menoleh ke sumber suara. Ia langsung membuang muka saat menyadari keberadaan Mama Indah yang datang bersama seorang wanita. Apa sih, Ma? Ini loh, Zara, anak teman Mama yang waktu itu mau Mama kenalin sama kamu, ucap sang Mama. Gali tak menyahut. Lebih tepatnya tidak peduli. Ia bahkan tidak menyambut uluran tangan wanita cantik itu. Melihat sikap putranya, Mama menjadi tidak enak sendiri dengan wanita di sampingnya. Terlebih, Gali terang-terangan menunjukkan rasa tidak sukanya. Zara, maafin Gali ya. Tante juga tidak tahu ada apa dengan dia. Sejak dia pisah sama istri pertamanya, dia jadi trauma dengan yang namanya perempuan. Aku ngerti kok Tante, aku bisa menunggu. Terima kasih sayang, kamu memang calon menantu ideal buat Tante. Ya udah Tante, aku mau gabung dengan yang lainnya dulu. Iya sayang, terima kasih atas pengertian kamu ya. Wanita itu tersenyum hangat sebelum akhirnya meninggalkan Mama Indah dan memilih bergabung dengan tamu lainnya. Sementara Mama Indah sudah seperti seseorang yang tengah kebakaran jenggot. Sikap Gali benar-benar membuatnya malu. Kamu ini apa-apaan sih Gali? Apalagi sih yang kamu cari? Riana sudah menjadi bagian di masa lalu kamu. Mama mendesah panjang. Ingat, kamu sudah tidak muda lagi. Di sekeliling kamu ada banyak perempuan cantik, muda dan pintar. Kenapa harus terpaku dengan satu wanita? Tolong tinggalkan aku, Ma. Tidak, kita harus bicara. Mama sudah capek mencarikan jodoh yang pas untuk kamu. Tapi semuanya kamu tolak mentah-mentah. Apa sih kurangnya mereka? Dan apa kelebihan Riana sampai kamu segila ini menunggu dia? Belum tentu juga Riana masih sendiri. Mungkin sekarang dia sudah menikah lagi dan hidup bahagia dengan laki-laki lain. Ma, aku sudah tidak mau berdebat. Tolong mengerti. Menurut Gali, kalaupun Riana sudah menikah dengan lelaki lain, ia pasti sudah melayangkan gugatan cerai terlebih dahulu. Nyatanya, selama 5 tahun belakangan ini,
Riana menghilang bak di telan bumi. Bahkan Gali sudah mencari kemana-mana dan berharap menemukan Riana bekerja di salah satu perusahaan. Namun, pencarian itu tak membuahkan hasil. Kamu sudah membuang-buang waktu untuk wanita itu selama bertahun-tahun. Tak dapat menahan kesal, Mama Indah akhirnya memilih meninggalkan putranya itu. Gali larut dalam lamunan hingga tepukan Alfian mendarat di bahunya. Barulah ia tersadar. Bagaimana bro? Tanya Alfian singkat. Gali menjawab dengan menggeleng pelan. Ia sudah hafal dengan pertanyaan saudara sepupunya itu. Meskipun ambigu, namun Gali dapat mencerna bahwa Alfian sedang menanyakan tentang perkembangan pencarian Riana. Sabar, nanti pasti ketemu kalau sudah waktunya. Ia hanya mengangguk pelan dengan tatapan kosong. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan proyek pembangunan Hotel Marks? Aku dengar ada masalah. Iya, besok aku akan berangkat keluar kota untuk memeriksanya sendiri. Jawab Gali. Baguslah, semoga kendalanya segera teratasi. Pembangunan itu sudah menguras banyak dana perusahaan dan hasilnya jalan di tempat. Jangan khawatir, aku akan mengatasinya secepat mungkin. Malam sudah larut ketika Riana terbangun dari tidurnya. Wanita itu melirik putrinya yang sudah terlelap di sisinya. Ia mencium kening sekilas, lalu membenarkan selimut tipis yang melorot. Wanita itu melirik ke arah jam yang melekat di dinding. Kemudian bangkit dan berjalan menuju kamar mandi yang berada di sudut ruangan. Sajadah ia bentangkan di antara ruang kosong, lalu memakai mukena dan berdiri menghadap kiblat. Cukup lama Riana menghabiskan waktu untuk berdoa, hingga panggilan si kecil membuyarkan konsentrasinya. Bunda! Gadis kecil itu ikut terbangun dan mendapati bundanya sedang duduk bersimpu di atas sajadah. Iya sayang. Viu gatal bunda, banyak nyamuk. Riana melirik obat nyamuk bakar yang sudah pupus terbakar api di sudut ruangan. Obat nyamuknya habis sayang, besok bunda beli lagi ya. Viu menyibak selimut dan berjalan ke arah sang bunda. Riana dengan cepat menyambut dan mendudukkan gadis kecil itu di pangkuannya. Bunda, kenapa kita harus selalu sholat? Tanya Viola. Ia selalu mendapati bundanya terbangun di malam hari untuk beribadah. Bahkan diam-diam ia selalu melihat bundanya menangis. Supaya Allah selalu melimpahi kita dengan kasih sayang. Wanita salihah akan menjadi sebaik-baik bidadari surga apabila dia selalu menjaga ibadahnya, selalu bersabar dan bersyukur menjalani setiap ujian selama hidup di dunia. Maka derajatnya akan ditinggikan dan hadiah bagi perempuan salihah adalah surga. Viu mau masuk surga sama bunda, Viola berucap lirih sambil bersandar di dada sang bunda. Insya Allah sayang, kita berdoa sama-sama yuk. Bunda, boleh nggak Vio berdoa supaya nanti Vio bisa ketemu sama ayah juga di surga? Pertanyaan polos itu berhasil meruntuhkan hati Riana. Ia menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Boleh sayang, jawabnya seraya menciumi puncak kepala putrinya. Di belahan bumi lain, Gali masih duduk di atas sajadah, mengenakan baju koko, sarung dan peci pemberian terakhir Riana beberapa tahun lalu. Ia baru saja selesai membereskan pakaian dan memasukkan ke dalam koper untuk keluar kota besok pagi. Setelahnya ia malah tak dapat terpejam, sehingga memilih sholat malam untuk menenangkan hati. Tanpa terasa butiran cairan bening jatuh begitu saja. Gali tidak tahu ada apa dengan dirinya. Ada rasa sakit yang tiba-tiba menikam. Entah dari mana asalnya.